Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan tugas besar pemodalian sistem yang beranggotakan Fathia Safira, Rahma Sabila, dan Raden Johan. Yang pertama yaitu Studycast. PT Model adalah perusahaan yang produksi dua jenis produk, yaitu osiloskop atau O dan voltmeter atau diinisialkan dengan V. Proses produksi untuk dua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu workstation chassis, circuit board, dan final assembly. Pengujian laboratorium terhadap produk osiloskop dan voltmeter dilakukan dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Dari laporan gudang diketahui bahwa persediaan pada awal minggu 1 untuk produk osiloskop dan voltmeter masing-masing 150 unit dan 250 unit. Data masa lalu menunjukkan bahwa rata-rata inventory per minggu relatif rendah, yaitu 100 untuk produk osiloskop dan 200 untuk produk voltmeter. Laporan dari bagian pengendalian kualitas menunjukkan bahwa persentase produk cacat sebesar 1% dari jumlah produksi per minggu. Pangsa pasar saat ini perusahaan adalah 57,3%. Untuk memperkuat posisinya sebagai market leader, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar, tetapi dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Dengan memperhatikan tujuan perusahaan, manajer produksi saat ini merencanakan produksi pabriknya untuk 1 bulan ke depan. Manajer pemasaran menekankan perlunya memaksimalkan layanan kepada konsumen, atau dengan kata lain permintaan produk untuk setiap minggu harus dipenuhi minggu itu. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu problem situation. Yang pertama yaitu adalah proses. Gambaran dalam sistem yang pertama, proses produksi osiloskop dan voltmeter melalui 3 stasiun kerja, yaitu circuit board, chassis, dan final assembly. Yang kedua, inspeksi 100% terhadap kedua produk tersebut. Yang ketiga, proses pengujian di laboratorium terhadap kedua produk tersebut dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Yang keempat, proses perencanaan produksi pabrik untuk 1 bulan ke depan oleh manajer produksi. Yang kelima, proses pendapatan akses data persediaan dan penjualan dari setiap distributor. Selanjutnya untuk struktur, terdiri dari yang pertama ada PT Model, yang kedua direksi perusahaan, direktur utama, direktur produksi, pimpinan perusahaan, manajer produksi, manajer pemasaran, divisi circuit board, chassis, final assembly, dan quality control, serta gugus atau tim kendali mutu dan distributor IKM atau industri kecil dan menengah. Untuk konflik, yang pertama yaitu manajer produksi sedang merencanakan produksi pabrik untuk 1 bulan ke depan. Manajer pemasaran menekankan perlunya memaksimasi pelayanan kepada konsumen atau permintaan produk untuk setiap minggu harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Hal tersebut harus diimbangi dengan menekan ongkos produksi dan inventory. Sedangkan direksi perusahaan menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan. Yang kedua yaitu munculnya beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang ketiga, direktur produksi mempunyai rencana untuk memasok komponen sirkuit brake atau CB dan chassis dari IKM, sehingga perusahaan harus melakukan kerjasama jangka panjang dengan IKM tersebut. Dampak dari rencana tersebut adalah divisi CB dan CH ditutup dan karyawannya akan dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control. Pemindahan karyawan ke divisi lain akan membutuhkan biaya training sehingga dapat menyebabkan production loss akibat penataan ulang tata letak pabrik. Selanjutnya problem situation yaitu uncertainties. Gambaran pada sistemnya yaitu yang pertama ada di harga kedua produk yang dijual. Kedua ada di demand pasar itu sendiri. Problem situation berikutnya adalah aksi dan reaksi. Gambaran sistemnya yang pertama jadi apabila permintaan pelanggan tidak dipenuhi, maka perusahaan akan kehilangan penjualan pada kedua produk yang dijual tersebut. Lalu, dikarenakan merencanakan produksi pabrik untuk 1 bulan ke depan, sehingga terdapat pengurangan biaya overhead sebesar 25%. Yang ketiga, memasok komponen sirkuit brake dan chassis dari IKM, dan divisi sirkuit brake dan chassis ditutup dan karyawan akan dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control. Selanjutnya ada problem situation control. Yang pertama itu penjualan produk dari kedua produk yang dijual yaitu osiloskop dan voltmeter. Kedua stasiun kerja untuk proses produksi yaitu sirkuit
brake, dan chassis dan assembly. Ketiga, ada jumlah distributor, lalu jumlah pemesanan komponen ke distributor, jumlah karyawan per stasiun kerja, kapasitas jam kerja, inventory gudang, ongkos produksi, overhead dan inventory, outsourcing, subkontrak, overtime, inspeksi 100%, training, dan cost production. Lalu ada goals dan aim. Yang pertama, memperkuat posisi perusahaan sebagai market leader. Yang kedua, manajer produksi merencanakan produksi 1 bulan ke depan dengan memperhatikan harga dan kualitas yang bersaing. Yang ketiga, manajer pemasaran menekankan perlunya memaksimalkan pelayanan konsumen sehingga perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar. Yang terakhir, direksi perusahaan menetapkan program cost reduction untuk memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Lalu ada worldview, yaitu di gambaran sistemnya adalah direktur utama dari PT model ini. Lalu di sini ada problem situation people, yaitu gambaran sistemnya yang pertama ada pimpinan perusahaan, manajer produksi, manajer pemasaran, direktur utama perusahaan, direktur produksi, distributor IKM, dan tim kendali mutu. Lalu ada relationship, yaitu melakukan collaborative relationship dengan beberapa IKM, lalu mendapatkan akses tentang persediaan karena berkolaborasi dengan 3 distributor produk osiloskop dan voltmeter. Lalu ada resource, yaitu karyawan atau operator pada stasiun sirkuit brake, chassis, dan final assembly, dan pada inspeksi pemeliharaan. Lalu ada manajer produksi, manajer pemasaran, distributor kedua produk tersebut, serta gudang untuk kedua produk tersebut pula. Yang terakhir ada consequence, yaitu dalam mempertahankan reputasi sebagai market leader, maka terdapat konsekuensi yang harus dilakukan, di antaranya memaksimasi layanan kepada konsumen, melakukan program cost reduction, menekankan ongkos produksi, inventory dan overhead, melakukan training karyawan dan pemindahan karyawan dari divisi yang ada, lalu melakukan program collaborative relationship, dan yang terakhir melakukan outsourcing, subkontrak, dan overtime yang sesuai. Selanjutnya adalah rich picture. Rich picture sendiri merupakan gambar yang dibuat menyerupai gambar animasi oleh grup atau tim mengenai situasi yang ada di dunia nyata. Nah, di sini yang termasuk ke dalam structure itu adalah pabrik PT Modal, direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, manajer produksi, divisi CB yaitu circuit board, divisi CK yaitu chassis, divisi quality control, dan divisi assembly. Nah, divisi assembly dan UIKM komponen elektronik. Selanjutnya yang termasuk ke dalam proses adalah pemasaran circuit board, pemasaran chassis, perakitan dan inspeksi, pengambilan sampel, dan memproduksi. Selanjutnya yang termasuk ke dalam kategori relationship adalah kerjasama jangka panjang dengan beberapa IKM elektronik. Selanjutnya ada training karena pergantian atau perpindahan divisi CB dan CH ke divisi assembly dan divisi quality control. Selanjutnya ada direktur utama mengawasi manajer produksi dan manajer pemasaran. Dan selanjutnya yaitu mendapatkan akses tentang data persediaan dari distributor. Nah, di sini merupakan gambar dari rich picture. Selanjutnya hierarki sistem. Seperti keterangan yang ada, hierarki itu seperti alat untuk memahami masalah yang kompleks yang terjadi bisa di sebuah perusahaan atau tempat lainnya. Dalam kasus kali ini, dapat kita lihat hierarki sistem pada layar, yaitu PT Model berada di bawah naungan industri produksi osiloskop dan voltmeter. Sedangkan di dalam PT Model sendiri, itu dia diisi divisi-divisi dari produk yang diproduksi oleh PT Model. Sedangkan elemen yang paling dasar yaitu berisi workstation dari divisi-divisi PT Model yang terdiri dari circuit brake, chassis, dan assembly. Lalu analisis stakeholder, yaitu
problem owner pada kasus ini yaitu manajer produksi, karena manajer produksi memiliki wewenang di bidang perencanaan dan keputusan. Lalu permasalahan ketidakpuasan pada kasus kali ini terdapat pada harga produk itu sendiri. Lalu goalnya itu mampu menilai kapan goal tercapai itu perencanaan produksi produk untuk 1 bulan ke depan. Lalu problem owner analisis stakeholder selanjutnya adalah problem customer, yaitu konsumen. Sedangkan problem user itu divisi produk, dan problem analis pada kasus ini adalah grup 5, serta kontrol pada beberapa problem situation, yaitu menyuplai subpart produk yang berasal dari IKM. Selanjutnya yaitu ada 6 elemen masalah. Yang pertama yaitu pengambilan keputusannya adalah direktur utama. Tujuan pengambilan keputusan atau objektifnya yaitu menekan ongkos produksi dan inventory untuk memenuhi permintaan produk setiap minggunya. Selanjutnya yaitu ada kriteria keputusan atau decision kriteria. Yang pertama ada menekan ongkos produksi dan inventory. Yang kedua ada memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing serta dengan ongkos minimum untuk mempertahankan posisi sebagai market leader. Yang ketiga yaitu menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan dan pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Selanjutnya ada ukuran performansi. Ukuran performansinya yaitu adalah permintaan produk pada setiap minggunya dapat terpenuhi ke pangsa pasar. Selanjutnya ada input kendali alternatif jalur aksi atau alternative course of action. Yang pertama ada melakukan kerjasama jangka panjang dengan distributor IKM untuk memasok komponen circuit board dan chassis. Yang kedua yaitu divisi circuit board dan divisi chassis ditutup dengan perpindahan karyawan ke divisi final assembly dan quality control. Yang terakhir yaitu ada konteks. Konteksnya ada yang pertama yaitu harga produk bergantung pada kondisi persaingan. Yang kedua perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu adalah influence diagram. Nah, influence diagram itu menggambarkan proses transformasi sistem dalam bentuk hubungan struktural dan sebab akibat antar aspek sistem. Nah, di sini udah ada penjabarannya. Untuk kontrol input dengan simbolnya persegi panjang, itu yang pertama, ada jumlah pekerja, jumlah bahan baku, jumlah produksi produk, jumlah inventory, dan jumlah subkontrak. Selanjutnya untuk uncontrollable input, dengan simbol seperti awan, yang pertama itu harga jual produk, 2 biaya gaji pekerja, yang ketiga biaya inventory, 4 biaya bahan baku, 5 biaya overhead. Selanjutnya untuk sistem variabel dengan simbol lingkaran. Yang pertama total biaya produksi, 2 total biaya training, 3 total biaya bahan baku, 4 total biaya overhead, 5 total biaya inventory, 6 total biaya gaji pekerja, yang 7 total biaya subkontrak. Yang terakhir yaitu adalah output dengan simbol oval, yaitu hanya 1, yaitu maksimasi profit perusahaan. Berikut adalah gambaran dari influence diagram yang telah kami. Nah, selanjutnya ada kamus simbol. Terdapat ada 9 kamus simbol. Yang pertama yaitu dengan lambang TC, yaitu merupakan total cost dengan satuan rupiah per minggu. Yang kedua ada dengan lambang HJ, harga jual, yang satuannya yaitu rupiah. Yang ketiga yaitu dengan lambang BO, atau biaya overhead dengan satuan rupiah. Yang keempat ada BI, atau biaya inventory, satuannya adalah rupiah. Yang kelima adalah BOT atau biaya outsourcing dengan satuannya rupiah. Yang keenam ada BTK, yaitu biaya tenaga kerja dengan satuan rupiah. Yang ketujuh ada BBB atau biaya bahan baku dengan satuan rupiah. Yang kedelapan ada BOV atau biaya overtime dengan satuan rupiah. Dan BA biaya assembly dengan satuan rupiah. Nah, selanjutnya ada rincian model matematis. Yang pertama itu ada total cost. Total cost sama dengan harga jual dikurangin total biaya produksi. Yang kedua yaitu ada total biaya produksi sama dengan total biaya tenaga kerja ditambah total biaya overhead ditambah total biaya bahan baku.
Yang ketiga yaitu ada total biaya tenaga kerja sama dengan JP kali G kali JK. Nah, selanjutnya ada rincian model matematis. Yang pertama itu ada TC sama dengan HJ dikurangin TBP. Yang kedua ada TBP sama dengan TBTK plus TBO plus TBBB. Yang ketiga ada TBTK sama dengan JP dikali G kali JK. Yang keempat ada TBO sama dengan JPR kali BOH. Yang kelima ada TBBB sama dengan BBB kali JBB. Yang keenam, ada HJ sama dengan HP kali JPR. Yang ketujuh ada HJS sama dengan HPS dikali JPR. Yang kedelapan ada TBS sama dengan JS kali BS. Yang terakhir ada BI sama dengan JI kali B. Yang akan dijelaskan lebih lanjut pada solusi. Nah, di sini merupakan study case, gambaran dari study case sebelumnya. Selanjutnya ini adalah penjabaran untuk solusi. Sebelumnya kita akan melakukan permisalan untuk produk osiloskop itu dengan O dan produk voltmeter dengan V. Langkah pertama kita akan mencari harga pokok penjualan atau HPP dengan rumus yang telah ada, yaitu dengan total harga 1.164.465.000. Dan selanjutnya akan dicari total biaya produksi atau TBP. Sebelumnya kita mencari dulu total biaya tenaga kerja dan total biaya bahan baku serta total biaya overhead. Nah, setelah didapatkan semuanya, maka untuk mencari TPW dengan menjumlahkan semua TBTK, TBBB, TBO, mendapatkan hasilnya 468.926.500. Nah, untuk mencari profit, kita simpulkan dengan P, dengan mengurangkan hasil dari HPP yang kita cari dikurangkan dengan TBP. Dapatkan hasil 695.536.500. Nah, kita akan melakukan pengecekan kapasitas produksi setiap stasiun kerja per minggu. Untuk stasiun kerja CH, itu terdapat 1.186 unit. Yang untuk stasiun kedua CB didapatkan 2.096 unit. Dan yang terakhir untuk final assembly didapatkan 1.482 unit. Lalu dengan catatan produk cacat harus kurang dari 1%. Maka dari itu kita mencari 1% dari total kapasitas produksi setiap stasiun kerjanya per minggu. Untuk CH didapatkan yang cacat sebesar 12 unit, untuk CB 21 unit, dan untuk final assembly ada 15 unit. Karena jumlah produksi CH dan CB per minggu melebihi kapasitas produksi setiap minggunya, maka dilakukan lembur atau subkontrak. Nah, untuk biaya tenaga kerja, sama seperti tabel sebelumnya, dengan O yaitu 9.375 dan V juga 9.375. Jam kerja reguler untuk stasiun kerja CH yaitu 0,5 dikali 750 ditambah 750. Didapatkan hasil 1.125. Begitu juga dengan produk V. Lalu untuk jam kerja reguler stasiun kerja CB dengan mengalihkan 0,5 dikali 750 tambah 750 didapatkan hasil 1.125. Begitu juga dengan V. Dan untuk jam kerja reguler stasiun kerja final assembly 0,5 dikali 1.500 ditambah 1.500 dapatkan hasil 2.250. Begitu juga dengan produk V. Selanjutnya ada kondisi outsource, yaitu minimal pesan 100 dan kelipatan 50. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya untuk outsource, yaitu minimal pesan 100 dan kelipatan 50. Lalu untuk demand-nya untuk produk O atau osiloskop yaitu 6.450, untuk V atau voltmeter 11.600. Persediaan awal untuk O yaitu 150 dan V 250, subkontrak per bulan untuk O 400 dan untuk V 400. Juga target per bulan untuk O yaitu 5.900, untuk V 10.950. Target per minggu untuk produk O yaitu 1.475 dan untuk produk V 2.738. Untuk menghitung hasil jual yaitu sudah tinggal dimasukin saja angka yang sudah ada dan lalu didapatkan hasil yaitu 1.104.000.000
Rp4.965.000. Untuk hasil jual subkontrak atau HJS didapatkan hasil Rp59.500.000. Untuk total biaya produksi atau TBP itu kita bagi pertama yaitu total biaya tenaga kerja yaitu di angka Rp39.496.875.000. Untuk total biaya bahan baku atau TBBB yaitu didapatkan hasil Rp358.150.000. Untuk total biaya overhead atau TBO yaitu didapatkan hasil Rp41.235.750.000. Untuk biaya outsource atau BO didapatkan hasil Rp7.500.000. Untuk biaya training atau BT didapatkan hasil Rp25 juta. Sedangkan untuk total biaya produksi atau TBP itu didapatkan hasil Rp471.832.625. Sedangkan untuk profit yaitu dimasukkannya rumus HJ ditambah HJS dalam kurung dikurangin oleh TBP, lalu didapatkan hasil Rp633.677.375. Untuk pengecekan kapasitas produksi setiap stasiun kerja untuk untuk CH yaitu didapatkan unit sekitar 1064, untuk circuit break didapatkan hasil 1991, sedangkan untuk final assembly didapatkan hasil sekitar 1412 unit. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.